Pembelajar yang bersemangat, kita masih mempelajari dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagian kedua dengan submateri penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dan fokus pembelajaran kita pada bagian ini adalah penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Sejak ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara oleh Sidang Pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945, di mana pada waktu itu UUD 1945 disahkan, perjalanan selanjutnya Pancasila telah mengalami pasang surut dalam penerapannya. Bahkan, sejarah bangsa mencatat bahwa beberapa kali Pancasila sebagai dasar negara itu diperhadapkan dengan ancaman perubahan ideologi. Kita mulai dengan meninjau penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Masa ini meliputi waktu dari tahun 1945 sampai 1966. Tokoh sentral dari masa Orde Lama adalah Soekarno, sang proklamator dan presiden pertama kita. Secara umum, masa ini ditandai oleh kondisi politik dan keamanan dalam negeri yang diliputi oleh kekacauan. Hal ini bisa dimaklumi mengingat kondisi sosial budaya masyarakat kita kala itu masih berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama akan kita tinjau dari 3 periodisasi, yaitu yang pertama, periode tahun 1945 sampai 1950. Kedua, periode 1950 sampai 1959. Dan ketiga adalah periode 1959 sampai 1966. Pembelajar, pada periode 1945 sampai 1950, penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu diwarnai dengan beberapa peristiwa kelam bagi bangsa kita, yaitu terjadinya pemberontakan yang bertujuan untuk mengganti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pemberontakan pertama yang terjadi sehubungan dengan hal ini adalah pada 1948, PKI melakukan pemberontakan di Madiun di bawah pimpinan Musso. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis dan mendirikan negara Soviet Indonesia. Tahun 1949, pemberontakan lain muncul. Kali ini berasal dari ekstrim agama, yaitu pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan sebutan DITII. Pemberontakan yang terjadi di wilayah Jawa Barat ini dipimpin oleh Dr. Kartosoewirjo. Pemberontakan DITII bertujuan mengganti dasar negara Pancasila dengan penerapan syariah Islam sebagai hukum negara melalui pendirian Negara Islam Indonesia. Tahukah kamu bahwa Dr. Kartosoewirjo, pemimpin pemberontakan DITII di Jawa Barat, sebelumnya adalah seorang pejuang. Ia teman baik Soekarno. Saat Soekarno dan Kartosoewirjo berstatus sebagai pelajar di Surabaya, mereka sama-sama tertarik pada bidang politik dan berguru kepada Hos Cokro Aminoto, sang pahlawan nasional. Ketika republik ini terbentuk, Soekarno menjadi seorang pemimpin bangsa
sedangkan Kartosuwiryo yang sebenarnya adalah seorang dokter lebih tertarik mengembangkan gagasan untuk mendirikan negara Islam sehingga ia terhitung sebagai pemberontak, memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Akhirnya Kartosuwiryo tertangkap. Ia diganjar hukuman mati. Soekarno harus menandatangani surat vonis mati untuk sahabatnya tersebut. Ramai diberitakan bahwa Soekarno sempat meneteskan air mata pada peristiwa itu. Periode 1950 sampai 1959, penerapan Pancasila diwarnai dengan praktek demokrasi liberal. Pada sistem liberal, keputusan selalu diambil melalui voting atau pemungutan suara dan bukan musyawarah mufakat sebagaimana amanat yang terkandung pada sila keempat dari Pancasila. Pada situasi ini, yaitu pada tahun 1950, muncul pemberontakan lain. Di Ambon, Maluku, Dr. Soumokil mendirikan Negara Republik Maluku Selatan atau RMS. Dilihat dari wujud pemberontakannya, pemberontakan ini bertujuan untuk melepaskan diri dari Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan negara bagiannya, yaitu Negara Indonesia Timur atau NIT. Pada tahun 1957, seorang perwira tentara berpangkat letnan kolonel, Vence Sumual, melakukan pemberontakan dengan mendirikan organisasi perjuangan rakyat semesta, Permesta. Pemberontakan ini bermula di Sulawesi Selatan dan kemudian pindah ke Sulawesi Utara. Sebenarnya, gerakan Permesta ini bertujuan untuk memperoleh otonomi daerah Sulawesi yang seluas-luasnya. Namun, karena gerakan yang dilakukannya adalah gerakan revolusioner bersenjata dan membangkang kepada pemerintahan yang sah, maka gerakan ini tergolong sebagai pemberontakan. Memang, belakangan Letkol Vence Sumual kembali mendukung pemerintahan Soekarno sebagai pemerintahan yang sah. Pebelajar, tahun 1958, seorang perwira angkatan darat lainnya, Kolonel Ahmad Hussein, memimpin pemberontakan dengan mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Pemberontakannya yang dimulai di Sumatera Barat akhirnya menyebar ke Sumatera Utara dan Tengah. Hampir sama dengan gerakan Permesta di Sulawesi, PRRI bertujuan untuk memperoleh otonomi daerah yang seluas-luasnya bagi Pulau Sumatera melalui pembentukan pemerintahan revolusionernya. Peristiwa politik lain yang mewarnai periodisasi 1950 sampai 1959 adalah dikeluarkannya Dekret Presiden Soekarno yang dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret itu berisi 3 perintah untuk dilaksanakan, yaitu 1. Bubarkan konstituante. 2. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan 3. Segera bentuk MPRS dan DPAS. Tujuan dari dikeluarkannya dekret itu adalah untuk memulihkan kondisi negara yang kacau sebagai akibat dari kegagalan Badan Konstituante merancang Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Pebelajar, ada 5 akibat yang timbul dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, yaitu: akibat pertama, terbentuknya lembaga baru yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Akibat yang kedua, bangsa Indonesia terhindar dari konflik berkepanjangan yang sangat membahayakan negara. Akibat yang ketiga, militer sangat berperanan dalam sistem politik Indonesia dan ini mengancam kehidupan berdemokrasi kita. Akibat yang keempat, Presiden Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Dan akibat yang kelima adalah Presiden, MPR, dan lembaga tinggi lainnya memiliki kekuasaan yang sangat besar, sehingga meskipun itu melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Pebelajar, pada periode 1959-1965, penerapan Pancasila itu diwarnai dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila ini menyebabkan terpusatnya kekuasaan hanya kepada seorang Soekarno saja selaku kepala pemerintahan tertinggi. Implikasinya, segala bentuk pemikiran kenegaraan itu harus berasal dari Soekarno. Sebenarnya, tujuannya cukup mulia, kalau boleh dikatakan begitu, bahwa pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah untuk menjamin stabilitas politik, ekonomi, dan juga keamanan di bawah kepemimpinan nasional. Pada sisi lain kita melihat bahwa pelaksanaan demokrasi terpimpin itu disambut baik oleh Partai Komunis Indonesia. Hal ini dapat kita pahami bahwa melalui pelaksanaan demokrasi terpimpin, PKI mendapat ruang untuk mendorong gagasan nasionalisme, agama, dan komunis atau Nasakom. Gagasan ini dikemukakan oleh Soekarno dan ini mengakomodasi kepentingan PKI. Dengan begitu, PKI semakin menunjukkan eksistensinya. Sejumlah kader PKI berhasil duduk di pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Setelah merasa begitu kuat, PKI melakukan pemberontakan dengan nama sandi G30S PKI di bawah pimpinan Diva Nusantara Aidit. Pemberontakan ini tercatat sebagai yang terbesar dalam sejarah perjalanan Republik ini. Peristiwa politik setelah G30S PKI berlangsung begitu cepat dan revolusioner. Akhirnya, arus politik yang begitu kuat menyebabkan tumbangnya Orde Lama. Nah, pebelajar, apa yang telah kita dapatkan pada bagian ini? Apakah saya memahami berbagai penyimpangan terhadap ideologi Pancasila dan bagaimana itu sampai menimbulkan berbagai masalah politik di dalam negeri? Jika kalian yakin telah memahaminya dan merasa ini bermanfaat, ajarkan itu kepada yang lainnya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.